warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Sunandar sebagai penyuluh pertanian BPP Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri ya, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri. Saat ini kami berada di lokasi pengamatan nutrisi premium pada tanaman jagung. Yaitu pada hari ini, hari Jumat ya, tanggal 21 Mei 2021. Di belakang saya ada Bapak Suyudi sebagai petani di kelompok tani Margomulyo, Desa Darungan ya. Kami melakukan pengamatan jagung dengan menggunakan nutrisi premium 13, yang mana itu adalah rancangan nutrisi buatan penyuluh sendiri untuk petani binaan desanya sendiri yang berinovasi, bukan untuk komersil ya, tetapi untuk memang kami buat untuk inovasi teknologi petani lokal ya, khususnya mungkin hanya wilayah desa binaan saya sendiri ya. Namun tidak menutup kemungkinan bagi petani wilayah Kediri dan sekitarnya, tetap kami akan bantu untuk melakukan pengamatan DEM jika memang membutuhkan nutrisi kami. Jadi dari apa yang ada di sini ya, ini tertulis ada nutrisi premium ya, nutrisi premium Bapak Sunandar. Jadi kami ingin melakukan pengamatan. Baik saudaraku semuanya, kita cek ke sawah dimana tanaman jagung dengan menggunakan nutrisi premium itu daunnya lebih mengkilap ya. Mengkilap, terus warnanya itu lebih terang ya, hijaunya terang, sehingga pertama itu adalah mengurangi pencegahan ulat. Ulat tidak mau terlalu dengan terang. Berbeda ketika kita menggunakan pupuk biasa, di sana terlihat hijau. Di sana hijau itu adalah menggunakan pupuk biasa. Dengan ini menggunakan nutrisi premium dengan dosis sekitar 300 mili untuk satu tangki. Sekitar isinya ada, satu tangki itu ada sekitar 15-17 liter tangkinya itu. Ini Pak Sudi, monggo Pak Sudi mungkin bisa memberikan keterangan terkait tanaman jagung panjenengan sebagai petani yang ada di sini. Ya, terima kasih Pak Nandar. Ini ya sebagai rasa penasaran saya setelah kita buktikan ternyata pupuk nutrisi dari Pak Nandar ini juga bisa dipercaya bahwa ini bisa menjamin nggak kalah kaitannya dengan pupuk-pupuk non-organik. Ternyata dari hasil yang saya laksanakan di sini, ini daunnya itu kelihatan nggak terlalu hijau, terang gitu. Itu dan sebelah sana yang punya saya itu yang pakai Kodsra sama Orea itu kelihatan lebih gelap. Jadi itu bedanya. Kalau masalah pertumbuhannya besar tingginya itu juga nggak kalah juga bisa setidaknya ini umurnya kalau tidak salah itu sekitar 1 bulan lebih, sekitar 35 hari kira-kira ini. Ini mungkin pemupukannya nanti kita laksanakan karena perjalanan pemupukan yang kita ini 1 minggu sekali saya pakai kocor. Nah, ini alhamdulillah setelah saya buktikan ini umur ya nggak salah, sekarang sudah 1 meter lebih, pohonnya juga bagus ya. Tinggal kocorannya sekarang pakai kocoran nutrisi, pakai buah itu. Ya yang jelas kalau di tanah di tempat saya di Darungan ini yang pas itu 300 ya, mili. Kalau saya pakai 150 kelihatannya kurang. Tapi ternyata saya buktikan pakai 300 ya, ini loh ya, yang tingginya ini. Nah, ini kita tinggal nunggu apa? Sudah lagi mau bunga. Itu mudah-mudahan nanti ke depan juga bisa menjadi alternatif bagi teman-teman petani kalau memang terpaksa nanti nggak ada yang nutrisi bisa dipakai.
Acara itu yang ucapin Pak Nandar. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Yudi yang telah memberikan informasi terkait nutrisi. Jadi kami hanya memberikan informasi saja. Teknologi inovasi penyuluh pertanian yang ada di BPP Kecamatan Pari, di mana kami di bawah naungan Dinas Pertanian dan Kebun Kediri. Sebagai penyuluh kami memberikan terobosan-terobosan teknologi, ya, sehingga petani itu mampu, ya, memberikan kepada petani yang lain, ya, menularkan informasi tersebut bahwa tanamannya itu betul-betul tanamannya serempak, ya, ini serentak, ya, kita amati. Terus kita akan mengamati dengan menggunakan pupuk biasa. Ini pupuk nutrisi, ya. Nah, ini nutrisi, ya, yang kita buat, yaitu buatan Bapak Sunandar sebagai penyuluh, ya, pertanian BPP Pari, ya. Jadi ya saya sangat senang, ya, dengan hasil penelitian saya, ya, hasil percobaan saya, ya. Mudah-mudahan saja ini menjadi sarana, ya, ibadah juga, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensejahterakan petaninya, ya. Nah, di sini kita amati untuk tanaman-tanaman yang menggunakan nutrisi, yang menggunakan, mohon maaf, pupuk biasa, ya. Kita cek dulu ke lapangan. Ya, karena ini lagi lep, jadi kondisinya basah sawahnya, ya. Harusnya basah. Nah, ini di sebelah mana Pak Yudi yang menggunakan pupuk biasa? Nah, ini salah satu menggunakan pupuk biasa, ya, dalam arti pakai Ponska urea, ya. Dia warnanya agak gelap, ya. Nah, ini daunnya agak gelap, ya, gelap. Nah, ini ternyata diamati di lapangan mungkin akan mudah diserang ulat karena rasanya renyah, ya. Renyahnya itu, ya nikmat, kasarnya godongnya ki empuk, ya. Dengan yang terang itu, yang sebelah sana, ya. Terang itu dia pengendalian hama ulatnya itu juga punya imun lah, ya. Tanamannya itu punya kekebalan, sehingga karena dengan adanya nutrisi, ya, imun dari tanaman itu sendiri muncul, sebenarnya itu, sehingga mengurangi beban petani untuk penyemprotan pestisida yang mungkin saat ini mahal, dan juga mencemari lingkungan, ya. Karena dengan pestisida otomatis ada beberapa faktor-faktor musuh alami daripada tanaman atau menjadi sahabatnya petani, pasukannya petani, sahabat petani di lapangan juga ikut mati karena kita melakukan pengendalian dengan penyemprotan. Ya, alhamdulillah Pak Yudi belum melakukan penyemprotan sama sekali, Pak. Ya, sama sekali. Jadi Pak Yudi ini sampai umur sekian, ya, belum melaksanakan penyemprotan sama sekali, luar biasa. Sedangkan petani-petani yang lain saya amati di beberapa tempat, ya, di wilayah Pare, itu umur 2 minggu sudah melakukan penyemprotan, sudah terserang ulat. Karena daunnya nikmat, renyah untuk dimakan, ya. Sedangkan pakai nutrisi dia punya kekebalan tersendiri. Jadi kekebalannya itu adalah warna daun lebih terang, cerah, mengkilap, licin, sehingga gigi-gigi daripada mungkin ulat itu nggak senang, ya. Dibandingkan dengan yang hijau royonya gelap seperti ini. Nah, itu kan kelihatan gelap sekali, ya. Beda dengan sebelah belakang saya yang sana terang. Nah, terang sekali tanamannya, ya. Sedangkan yang sebelah utara ke sana itu, nah, tanamannya lebih gelap. Nah, ini banyak nantinya, ya, mungkin sudah beberapa daun sudah termakan, ya. Sudah beberapa daun sudah mulai dimakan. Salah satu contohnya akan kami contohkan daun-daun yang sudah dimakan oleh ulat, ya, sebelah sana, ya. Kita lihat bolo tani, kacang tani, ya. Kita amati tanaman jagung yang mulai terserang ulat. Nah, ini contohnya, ya. Nah, seperti ini contohnya, ya. Ini sudah termakan ulat. Nah, ini menggunakan pupuk biasa sudah banyak tanaman yang terserang ulat. Berikut ke sana, ini juga, nah, ini sudah terserang ulat. Ya.
itu daripada kelebihan nutrisi ya. Kelebihan nutrisi itu seperti itu, sehingga manusia, tubuh kita kalau nutrisinya cukup ya, imunnya juga akan menjadi kebal ya, menjadi kuat seperti itu. Jadi dengan adanya pengamatan hari ini mengenai pertama adalah pertumbuhan, perkembangan, penampakan luas daripada daunnya juga berbeda. Saya lihat penampakan daun itu lebih serentak nih di sana ya. Kalau yang ini yang pakai pupuk biasa, ada yang besar, ada yang kecil ya. Ada yang besar, ada yang kecil, sehingga kesempakannya ini Ponska dan nutrisi Pak ya. Ada nutrisinya. Jadi ini ada Ponska juga ada nutrisinya. Sehingga ya daunnya tambah gede lagi, lebar lagi ya. Berbeda dengan nutrisi biasa itu serempak. Ya, perbedaannya itu kalau ditambah nutrisi dan Ponska itu penampakan luas daunnya akan semakin lebar, semakin besar, tapi daunnya lebih gelap. Ya. Berbeda dengan nutrisi itu sendiri ya. Nah, ini mungkin dosis Ponskanya mungkin bisa dikurangi Pak Sudi. Jadi supaya berimbang antara dengan nutrisi dan Ponskanya. Jadi kalau kebanyakan nanti dari pemberian Ponska untuk 100 ru itu cukup 10 kilo saja. Ya, 10 kilo saja untuk 100 ru, jangan lebih dari itu. Nah, itu pun hanya satu kali aplikasi saja. Ya. Jadi tidak lebih dari 2 aplikasi. Maksudnya pemberian pupuk Ponska ya dengan dibarengnya dengan nutrisi cukup satu kali aja. Jadi menghemat, petani menghemat pupuk urea, TSP, ZA ya atau KCL atau pupuk-pupuk lainnya yang mungkin juga selain harganya rodok lumayan mahal ya, juga ini kelangkaannya juga sulit ya. Karena kebutuhan petani mungkin ketika tanamannya gagal kan harus mengulang lagi pemupukan. Nah, dengan pupuknya sudah terpakai. Nah, itu yang menjadi kendala di bawah di petani, sehingga petani untuk bertani lagi dia harus punya pupuk cadangan. Nah, dengan pupuk cadangan ini sudah habis, tidak ada jatahnya. Maka kami sebagai penyuluh memberikan terobosan-terobosan ya, inovasi teknologi, minimal menghemat pupuk biasa dulu ya. Kita hemat, kemudian juga kita berikan juga nutrisi, sehingga nutrisi dan pupuk biasa berimbang. Itulah keseimbangan pupuk berimbang. Mungkin karena tanah di sini pun belum siap sebenarnya untuk menerima nutrisi, karena porositasnya tinggi, karena ini sini tanahnya berpasir. Bukan tanah-tanah pertanian yang subur, tapi di sini adalah tanah pertanian yang masih sudah haus ya, sudah sakit juga ya, karena kondisi ketika dilep sebentar saja sudah kering itu airnya ya, karena itu berarti porositasnya sangat tinggi, maka perlu bahan-bahan organik yang harus dimasukkan juga ke dalam tanah sebagai pemasakan pupuk organik atau pupuk vokasi harus kita masukkan sebagai dapur memasak nutrisi dan pupuk-pupuk lainnya, sehingga terjadi keseimbangan pelestarian alam dan lingkungan, karena kita harus juga menjaga pelestarian lingkungan alam yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai islahah ya, untuk kebaikan kita semua. Bertanam budidaya padi jagung itu harus berkelanjutan. Mungkin demikian pengamatan kami pada tanaman jagung ya pada pagi ini Jumat 21 Mei 2021. Mudah-mudahan ini menjadi terobosan-terobosan kami bersama Bapak Yudi untuk terus bercocok tanam budidaya jagung dan tanaman-tanaman lain. Mungkin nanti kita akan lihat pengamatan tanaman lainnya bersama saya sebagai penyuluh pertanian BW Pare, Dinas Pertanian Komunikasi Kabupaten Kediri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.